Selamat siang teman-teman. Selamat siang, Ibu. Oke, selamat datang kembali ya. Kalau minggu kemarin kita udah perkenalan, sekarang saya yang mau mengingat dulu nih. Ini Iki bukan? Iya Ibu. Yang ini Lagam. Ini Farhan. Ini Ana. Ya, alhamdulillah saya masih ingat ya. Terima kasih karena teman-teman masih bisa hadir kembali di konseling hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan, agar kegiatan ini berjalan dengan lancar, lebih baik kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi kan di pertemuan sebelumnya kita juga sudah berbagi pengalaman, juga sharing, terus juga ada tugas nih dari saya yaitu refleksi. Nah, kita juga mencoba memahami apa yang dipikirkan, dirasakan, serta berbagai faktor yang menyebabkan kebiasaan teman-teman menunda tugas. Di akhir pertemuan juga saya mengajak teman-teman untuk menuliskan refleksi apa yang dipikirkan, terus aktivitas apa yang ketika memicu teman-teman untuk menunda tugas. Nah, di ini kita sama-sama untuk membahas refleksi itu untuk bahan konseling kita pada hari ini. Tujuannya agar kita menyadari kembali apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki diri kita. Sebelumnya bagaimana kabar teman-teman? Alhamdulillah baik Ibu. Oke, perasaan hari ini baik kan? Senang Bu. Oke. Bagaimana nih pengalaman teman-teman ketika melakukan refleksi dan pengamatan diri sendiri? Saya Ibu. Setelah saya melakukan refleksi, terus kayak apa tadi Ibu bilang? Refleksi. Nah, saya itu menyadari bahwa saya itu menunda kerja tugas itu karena harus membantu orang tua menjaga warung. Terus juga biasanya kalau misalkan saya lagi jaga warung itu kadang kalau misalkan warung lagi ramai atau emang orang tua saya itu butuh bantuan saya gitu. Nah di situ saya pikir itu kayak membantu karena saya yang pertama dan membantu orang tua itu tuh kewajiban dari saya. Nah di situ kadang tuh saya suka muncul perasaan bingung terus sama tertekan juga tuh Bu. Satu sisi saya tuh pengen ngerjain tugas yang lagi ada yang lagi diberikan sama dosen, tapi satu sisi juga saya juga pengen membantu orang tua saya. Cuman apa namanya itu Iya, boleh. Nah di sini tuh saya setelah melakukan refleksi dan pengamatan pada diri saya tuh menyadari bahwa ketika saya menunda waktu untuk mengerjakan tugas itu karena saya membantu orang tua saya menjaga warung. Kadang saya tuh biasanya membantu orang tua saya menjaga warung itu pas mereka lagi butuh bantuan gitu Bu. Kalau enggak posisi warung itu kan kayak biasanya ramai kayak biasa malam minggu, malamnya itu biasanya warung ramai, jadi orang tua saya tuh butuh bantuan saya gitu Bu. Nah terus kadang tuh saya juga bingung Bu, tertekan juga. Satu sisi saya tuh pengen ngerjain tugas, pengen menyelesaikan tugas yang udah menjadi kewajiban saya di kampus, tapi saya juga pengen membantu orang tua saya. Nah jadi karena saya bingung itu, saya juga jadi malah kewalahan ngerjain tugasnya Bu, karena pas abis jadi warung itu kan capek. Terus habis itu jadi kayak semangat saya buat ngerjain tugas itu jadi kayak udah nggak semangat lagi gitu. Ada lagi. Iya, dan akhirnya saya nunda tugas itu Bu. Dari refleksi Ana bahwa si Ana ini sekarang sudah sadar bahwa yang membuat Ana menunda tugas itu adalah untuk membagi waktu menjaga warung, karena Ana juga sadar kalau misalnya itu kewajiban Ana. Seperti itu Ana. Iya betul Ibu. Oke, siapa yang mau berbagi lagi? Saya. Ya, silakan. Jadi setelah saya sadari itu, kalau alasan saya kenapa sering menunda tugas soalnya kayak biar begitu saya harus nonton drama dulu, punya itu 1 episode dulu Bu. Tapi kok pas ditonton kayak nagih, jadinya saya lanjut episode lagi sampai akhirnya tugas itu ketunda karena saya keasikan nonton. Nah, tanpa saya sadari itu udah pastinya makan banyak waktu. Nah jadi pikiran saya waktu pas lagi nonton, nanti aja masih ada waktu lain, masih ada sisa waktu yang buat saya ngerjain tugas. Nggak tahunya itu tuh waktunya udah mepet dan akhirnya saya ngerjain tugasnya itu jadinya
udah yang pepet banget waktunya tinggal sedikit yang seharusnya tadi saya masih bisa ngerjain tugas itu lebih awal, jadi saya ngerjainnya belakangan itu. Nah, mungkin itu sih Bu yang bikin saya jadi yang setelah saya sadari gitu. Jadi sekarang Iki menyadari bahwa emang menonton ini menghabiskan banyak waktu ya daripada menugas gitu ya Ki ya. Yang lain? Saya Ya. mungkin setelah saya mendeteksi yang sudah saya rasakan dengan permasalahan saya, saya sadar bahwa permasalahan saya ini tuh mana karena rasa malas aja Bu. Karena memang di sini saya harusnya lebih memprioritaskan pengambilan keputusan saya terhadap aktivitas saya, di mana permasalahan itu kan saya lebih memilih aktivitas yang memang cenderung lebih menyenangkan daripada menyelesaikan tugas saya begitu. Pada akhirnya orang itu terbentuk tugas datang, terus akhirnya saya lebih memilih aktivitas lain. Pada akhirnya secara sadar pun saya sudah menduduki pada saat itu juga, dan harapan saya melalui proses mengingat ini, harapan saya semoga kedepannya bisa membuat jadwal ataupun tayangan yang memang seharusnya bisa membuat pengerjaan tugas ini jadi lebih efektif gitu. Benar ya yang dikatakan Farhan bahwa memang menunda tugas itu merupakan keputusan dalam diri sendiri, apa yang harus kita putuskan dan kita kerjakan. Nah, menunda tugas itu kita lebih cenderung memilih sesuatu yang menyenangkan, akhirnya kita menunda tugas. Mungkin Nana bisa menceritakan Ibu, setelah saya merefleksikan diri atau mengamati kebiasaan selama beberapa hari ini, saya menyadari bahwa saya itu sering menunda tugas, menunda pekerjaan tugas karena kebiasaan mengabaikan notifikasi yang dari handphone tersebut. Nah, ketika ada pengingat tugas begitu, saya biasanya langsung skip gitu atau menutup aplikasinya gitu. Namun setelah notifikasi itu hilang, saya justru sering lupa dan baru mengingat tugas tersebut ketika waktu mengumpulkannya sudah hampir mendekati. Nah, pada saat itu pikiran saya muncul nih, nanti saja masih ada waktu, atau saya pasti masih ingat mengerjakannya. Saya merasa di situ tenang karena menganggap tugas tersebut itu belum mendesak gitu kan. Akan tetapi karena ketika waktu itu semakin mepet gitu, dan tugas itu belum dikerjakan, saya mulai merasa panik, cemas, dan menyesal karena telah mengabaikan peningkatan sebelumnya. Nah, aktivitas yang biasanya itu saya lakukan setelah mengabaikan notifikasi, melanjutkan aktivitas lain seperti bermain media sosial, menonton video, atau melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak lebih penting daripada mengerjakan tugas sendiri. Nah, akibatnya saya tuh jadi kehilangan kesempatan untuk menyelesaikan tugas secara bertahap dan akhirnya harus mengerjakan secara terburu-buru gitu Bu. Dari akhir ini saya menyadari bahwa masalah tersebut itu bukan karena saya tidak memiliki pengingat yang hebat gitu, tetapi karena saya belum memiliki kebiasaan untuk segera menindaklanjutkan suatu permasalahan tersebut. Oke, sebenarnya dari disampaikan Nana ini sangat relate ya untuk kehidupan kita gitu, bahwa kita sering men-skip sesuatu notif yang penting untuk kesenangan pribadi ya. Dari yang teman-teman refleksikan ini, ada nggak sih hal yang baru? Oh, ternyata begini ya diri sendiri gitu. Boleh ceritakan? Saya mungkin Ibu dari refleksi ini saya menyadari bahwa yang saya itu menunda tugas bukan karena saya malas, tapi saya karena kurang bisanya berbagi waktu antara tugas saya dan kegiatan saya untuk membantu orang tua gitu Bu. Kedepannya saya mungkin ingin mencoba membuat jadwal belajar yang lebih teratur, terus mengerjakan tugas tuh nggak langsung sekalian selesai, tapi ngerjainnya tuh kayak nyicil sedikit demi sedikit, nanti bisa selesai gitu Bu. Terus saya juga bisa memulai berkomunikasi dengan orang tua saya ketika saya memiliki tugas. Saya jadi bisa ngomong ke orang tua saya kalau misalkan saya tuh lagi
ada tugas dan belum bisa bantu di warung gitu loh Bu, karena kan sebelumnya saya nggak berani ngomong kayak gitu. Terus habis itu udah sih mungkin itu dulu Bu yang saya dapatkan. Dari yang anak sampaikan ini udah anak lakukan belakangan hari ini. Mungkin setelah saya sadari tentang diri saya itu, saya belum melakukan semuanya Bu, cuma saya udah mulai belajar kayak kalau ada tugas, saya udah mulai ngomong ke orang tua saya pelan-pelan kalau misalkan saya lagi ada tugas. Jadi alhamdulillahnya orang tua saya mengerti Bu, jadi paling orang tua saya ngomong kalau misalkan udah selesai dan kalau bantuin lagi ya gitu. Oke, ini sebuah proses ya Ana untuk menuju kebaikan. Lah ini Ana sangat hebat sekali, boleh apresiasi untuk Ana. Ayo yang lain, saya ini. Nah, kalau saya itu jadi sadar bahwa emang menunda tugas yang saya lakuin itu bukan karena emang saya malas, tapi emang saya masih belum bisa buat membedakan mana yang harus diprioritaskan. Jadi saya lebih mengutamakan kesenangan tadi yang tadi disampaikan Farhan, itu saya jadi sadar dan akhirnya saya memulai langkah kecil untuk kayak udah kita ngerjain tugas aja dulu nanti baru mengutamakan. Jadi mengutamakan tugas dulu daripada mengutamakan kesenangan saya yang mampu. Jadi sekarang itu udah mulai sadar ya bahwa rapor ini membuat Iki menunda tugas. Sebenarnya bukan males ya Ki ya. Iya, cuma emang kadang tuh kayak lebih suka kegoda aja gitu buat nonton itu. Tapi udah dicoba Ki. Sudah Bu. Alhamdulillah. Oke Farhan. Dan satu lagi juga yang saya sadari melalui refleksinya bahwa memang titik utama dalam permasalahan saya itu yaitu pengambilan keputusan saya tadi itu, di mana seharusnya kan secara sadar juga harusnya saya bisa memilih mana yang secara itu bisa lebih prioritas gitu. Karena memang sudah juga alhamdulillah saya sudah melakukan refleksi. Memang hal yang pertama harus dibenahi itu adalah diri saya dulu saya dulu. Diri sendiri dulu. Diri sendiri. Sumber lipatannya. Bagus. Boleh Nagam. Oke Ibu, terus setelah yang saya tadi katakan ke Ibu, itu kecil itu refleksi diri saya dulu. Saya menyadari bahwa masalah tersebut itu bukan karena saya tidak mampu mengingat gitu, tetapi karena saya belum memiliki kebiasaan untuk segera menindaklanjuti pengingat tersebut. Nah, kedepannya saya itu ingin membiasakan diri, terus membuka kembali aplikasi notifikasi tugas tersebut, langsung mencatat prioritas yang harus dikerjakan atau di jadwal itu Ibu. Nah langsung dan mulai mengerjakan tugas meskipun hanya selama 10 atau 15 menit ke depan gitu Ibu, agar tidak terus menundanya sehingga dapat mendekati batas waktu pengumpulan tersebut. Oke, bagus nih silahkan. Jangan istilah-istilah Marah Ibu. Gak apa-apa ya, karena ini kan namanya juga proses belajar bareng-bareng ya. Tanpa disadari dari hasil refleksinya teman-teman ini sudah mulai memahami dan tahu apa sih yang harus teman-teman lakukan. Padahal konseling ini belum berakhir loh, udah keren ini. Boleh apresiasi dari hasil pengamatan teman-teman ini, situasi seperti apa yang paling sering membuat teman-teman akhirnya menunda pekerjaan tugas. Kalau saya ingat si Iki ini karena lagi drakoran ya. Nah, situasi apa tuh yang sering tuh? Kenapa kamu bisa milih drakor gitu? Karena kan sebelum ngerjain tugas pas saya main HP dulu tuh sosmed. Nah kebetulan waktu itu ada FYP-nya itu muncul drakor terbaru. Nah saya jadi penasaran kayak apa sih cerita dari drakor itu. Terus akhirnya kayaknya boleh nih nonton dulu satu episode. Ya sampai akhirnya asik nonton. Iya sampai habis dan jadinya tugasnya kelupaan. Jadi udah habis duluan tenaganya untuk nonton ya. Energinya udah habis buat nonton doang. Kalau saya
disuruh kasihan. Oh iya. Terima kasih Pak. Kalau saya kadang ini Bu, kalau misalkan kan kita juga scroll gitu ya. Terus kalau misalkan ada notif masuk gitu, saya tuh kayak bingung dulu yang mau ngapain. Jadi kayak saya tuh belum paham sama perintah dosennya. Nah, jadi saya abaikan dulu. Males tuh ditanya. Kiranya saya mau nanya ke teman saya yang mau dampingin kampus gitu Bu. Oh jadi selain jaga warung juga karena emang gak ngerti ya, Betul Ibu. jadi lebih memilih menunda tugas. Oke. Dari hasil refleksi yang teman-teman lakukan, faktor apa sih yang menurut teman-teman paling berpengaruh terhadap munculnya kebiasaan menunda tugas tersebut? Oh, Ibu bisa dulu. Faktor yang sangat berpengaruh. Contohnya? Contohnya misalkan kalau anak tadi karena emang jaga warung ya, itu jadi faktor utama anak. Jadi akhirnya dia menunda tugas. Ya boleh. Silakan Pak. Sebenarnya kalau bicara faktor ya Bu, Iya. kalau saya pribadi mungkin akan bilang faktor yang sangat mempengaruhi di dalam proses ini dan kebiasaannya. Oh, Jadi maksudnya kebiasaan itu sendiri yang akhirnya itu membentuk pola Bu. Gitu. Jadi memang segera dimana buat teman-teman semua di sini kalau misalnya secara kita ini udah sadar ada pola yang berulang, secara sadar kita juga tahu nih ada kebiasaan yang memang dari dulu nih udah ada gitu. Terus sampai terus jalan terus akhirnya kalau misalnya dari sekarang baru dibenahi ya habit atau kebiasaan itu bakal terus nempel di diri kita Bu. betul. Karena emang kalau kebiasaan itu sangat sulit untuk diubah ya, kecuali kemauan dari diri sendiri yang cukup kuat. Tapi sekarang udah ada kemauan ingin berubah, paham? Akhirnya sudah ada. Udah mencoba. Saya sudah buat beberapa rencana jangka pendek yang memang nantinya kalau misalnya ada tugas bisa langsung saya kerjain gitu. Setelah memahami penyebab dari masing-masing masalah dari teman-teman nih, apa sih pandangan teman-teman? Mana ya? Pandangan teman-teman terhadap diri sendiri. Iya. Sebenarnya misalkan sebenarnya saya bisa, tapi karena emang waktu saya ingin dibagi oleh orang tua, jadi saya menunda tugas. Contohnya kayak gitu. Oh, jadi mungkin pandangan saya terhadap diri saya itu Oh mungkin ini Bu. Apa? Kalau saya pandangan saya ke diri sendiri itu saya itu lebih yang nggak mau kebiasaan tersebut yang hilangkan dari kasih. Skip. Skip. Terima kasih juga itu. kalau pandangan diri saya terhadap diri saya sendiri itu sebenarnya saya tuh nggak malas Bu. Sebenarnya saya bisa Bu, cuma kadang emang bawa aja sama suasana yang nggak mendukung untuk kita mengerjakan. Kayak misalkan kadang saya ada tugas yang saya lagi nggak ngebantu orang tua, ada tugas tapi saya nggak ngerti. Terus ketika saya lagi bantu orang tua dan tugasnya itu yang dikirimin itu saya paham, tapi karena saya lagi ngebantu orang tua jadi saya tunda dulu. Jadi kan kedua hal itu beda tapi sama-sama menunda kerjaan gitu. Saya bisa Bu, cuma saya ada waktunya nggak bisa aja. Berarti memang bisa, hanya mungkin masih perlu membagi waktu dengan tepat ya, Ana ya. Ibu. Tapi sejauh ini udah bisa mencoba untuk berbagi waktu. Alhamdulillah sejauh ini saya tuh udah bikin beberapa list yang tugas yang harus saya utamakan dulu. Jadi dengan begitu saya tuh masih bisa mengontrol tugas saya dan masih bisa juga membantu orang tua saya gitu Bu. Jadi dari yang diceritakan itu Farhan dan Ana ini sekarang udah mulai membuat list ya, apa yang harus dikerjakan. Alhamdulillah banget ya. Mungkin Langgam sama Iki udah mencoba ini
menulis apapun yang ingin dikerjakan? Oh, tentu saja Ibu sudah. Oh sudah. Kalau saya mungkin memang sejauh ini belum, tapi saya udah berusaha buat membagi waktu aja sih Bu. Jadi lebih mengutamakan prioritas yang lebih penting dulu. Ih, keren banget Bu Ibu. Secara tidak langsung ternyata teman-teman udah mulai ini ya, udah mulai memahami diri sendiri ya. Betul. Iya Bu, karena waktu itu habis kita konseling bareng Sesi Ibu. kemarin Itu langsung kita menyadari beberapa hari kan lumayan tuh 7 hari. Oke. Tapi kalian masih memberikan kan setelah konseling ini? Masih Bu, Masih. alhamdulillah Bu. Oke. Menurut teman-teman, kekuatan apa sih yang yang dimiliki sehingga dapat membantu mengurangi kebiasaan menunda tugas itu? Kalau saya kekuatan saya karena saya tuh nggak mau kalau misalkan mendekati deadline itu saya harus terburu-buru Bu. Jadi setelah saya pengen yang kayak gitu saya jadi bersemangat untuk mengerjakan tugas dan melis tugas yang harus kita lakukan dulu. Kalau saya sendiri mending kekuatan itu sendiri dari bukan orang tua karena sering mengingatkan kamu ada tugas ya gitu. Iya, soal cerita orangnya. Iya. Dukungannya seperti apa yang kamu dapatkan dari orang tua? Ya cuma sekedar mengingatkan gitu. Jadi kita di diri kita sendiri itu gak gampang ngeremehin gitu. Oke, jadi dukungan dari orang tua ya yang sangat penting ya. Dari teman-teman mungkin ada dukungan yang diharapkan gitu agar teman-teman tuh bisa lebih kuat untuk membangun kebiasaan yang positif. Saya juga ada Bu. Selain dari dukungan orang tua, terus pasangan saya juga. Waduh, pasangan Pasangan saya tuh nggak kayak cowok lain Bu. Kalau cowok lain kan saya pengen yang saya lihat kayak rapi gitu. Oh, ya. Pasangan saya juga kadang tuh suka sakit hati sendiri ngomong dia. Tapi waktu itu pernah ada satu momen yang dia tuh ngomong kalau misalkan lu gunanya apa sih kuliah kok nggak tahu apa-apa. Nah di situ saya jadi mikir Bu, saya udah mau semester akhir tapi iya sih nggak tahu apa-apa. Di situ kayak awalnya saya marah Bu sama dia, saya tertarik sama omongan dia, cuma pas saya pikir dia benar, ternyata emang nyatanya kita nggak tahu apa-apa. Iya, iya. Karena kita kuliah gitu. Kalimatnya cukup menyentil ya, tapi bikin motivasi Ana ya. Ini motivasi karena pasangan atau karena kalimatnya? Nah, kalau yang lain, Kalau misalnya bicara kekuatan ya Bu, ya. kalau menurut saya memang sadar diri sih, sadar diri akan tanggung jawab sebagai siswa atau mahasiswa yang memang sudah kodratnya gitu, dan ya kita sadar nih gitu, dan apa salah satu kewajiban kita tentang jawab kita adalah menyelesaikan tugas-tugas yang ada gitu. Saya sepakat tadi bersama juga dimana menyatakan di sana selain memang didukung oleh kesadaran diri, di samping itu juga peran orang tua, peran orang lain di sana itu juga penting menurut saya, karena menjadi sebuah pengingat supaya nantinya itu kita tuh jadi nggak melupakan dan juga nggak nganggap tugas itu gampang gitu. Karena mau tugas gampang atau susah, kalau misalnya kesadarannya kurang ya susah juga sih, akhirnya nggak dikerjain juga. Betul-betul yang disampaikan kan bahwa kesadaran diri itu memang penting ya untuk kita ya. Dan dukungan dari orang pun juga penting untuk kita memperkuat niat kita gitu. Iya betul Bu. Kalau Iki mungkin ada masih saya setuju juga dengan pendapat teman-teman. Tapi memang terutama yang saya bisa pahami itu kesadaran diri sendiri, karena kalau memang dari diri sendiri aja kita masih belum sadar, ya mau gimana lagi. Maupun nanti banyak yang mendukung kita, tapi kalau dari diri kita yang tidak sadar dan mengerti pasti nggak bakalan bisa. Dan ditambah saya kan anak bungsu, tapi saya itu apa-apanya memang yang harus mandiri gitu. Jadi kayak kalau tadi bilang nggak bisa dapat dukungan dari orang tua, terus tadi anak dari pasangan, kalau saya itu cuma benar-benar saya sama dari pasangan saya, karena dari orang tua tuh nggak pernah yang kayak kamu ada tugas nggak, kamu ini, saya nggak pernah digituin. Jadi memang kekuatan dari diri saya sendiri ya saya sendiri, dan untungnya saya punya pasangan, dan itu juga kita masih suka saling mengerti gitu. Ya, itu bagus ya Ki. Boleh tepuk tangan untuk kita semua.
bikin refleksi terus dalam proses itu ada nggak hambatan? Mungkin hambatannya itu ya karena kita kan masih belajar buat menjadi lebih baik lagi. Jadi mungkin untuk hambatan itu pastinya ada Bu. Kayak contohnya kalau misalnya di saya kadang saya masih suka males gitu sebenarnya, cuman ya harus dipaksa gitu. Kendala saya di kadang suka rasa malas terus pada aja karena Bagus ya, tapi harus dipaksa ya Naya. ya Bu, mau dipaksa nggak bakalan jadi Bu. Kalau saya mungkin kalau saya mungkin lagi ke mood sama saya tuh gampang banget terinteraksi. Jadi kayak kalau misalnya lagi bengong dikit, misalnya kan harusnya kita ngerjain tugas ya, ada tugas, tapi tuh saya kadang gampang ke distraksi gitu. Jadi kayaknya harus nyari mood dulu nih buat ngerjain. Jadi saya ngalihin kayak buat scroll sosmed, terus juga atau mungkin saya malah main sama ikan saya. Jadi itu kan kayak hambatan yang memang saya udah sadarin, tapi saya masih susah tuh buat ngehindar itu gitu. Oke, kalau Ana tadi karena kadang males itu muncul ya Naya, kalau si Iki ini moodnya ya Iki ya, terus malah mengalihkan ke hal-hal yang menyenangkan. Tapi jangan sampai malah terdistract ya Ki, malah jadi menunda tugas juga. Oke lah, nggak apa-apa Ana, ada hambatannya. Wah, mungkin kalau saya lebih ke ini sih, Bu, lebih ke bermain game terus gitu. Oh, Ya ampun Langga. Laki-laki. cara mengatasinya gimana nih Bang? Cara Aku mengatasi Bu, game Bu. bisa sih, simpel sebenarnya. Lebih ke aktivitas positif aja sih, Bu. Aktivitas fisik. Contohnya Kayak ya beres-beres kamar. mau beres-beres kamar, bikin mood naik ya, Bisa. ya. Keren coba sama. Oke. Berdasarkan hasil refleksi dan diskusi hari ini, langkah kecil apa yang teman-teman mulai lakukan untuk mengurangi kebiasaan menunda tugas? Kalau saya tadi yang mau disebutin Bu, Apa? bikin list Bu. Jadi saya bisa ingat tugas mana yang harus diutamakan. Oke. Paham? Kalau saya dari tugas itu, saya paling bisa tugas itu 5 nomor misalnya. Mau saya 5 nomor ya bisa taruh aja banyak sekali 10 nomor gitu. Ya ngerjain tugas saya kasih waktu 10 sampai 15 menit. Oke, dicicil ya. Jadi selesai nggak selesai, saya usahakan saya kerjain itu dulu gitu. Oke, bagus. Tapi kalau misalkan 1 nomor 15 itu gimana Taran? Ya itulah coba kerjanya di situ jadi lebih baik lagi dan mau Jadi motivasi ya waktu itu ya. misalkan Kalau saya sendiri mungkin ini sih, Apa? mengikuti cara zaman dulu, belajar dengan yang lain sampai habis gitu. Kalau linknya langsung ditiup. Bisa dong, kita membiasakan tersebut. Oke, bagus ya. Kalau ini, Kalau saya kan tadi yang udah saya sebutin buat apa namanya ya udah buat memprioritaskan yang penting dulu. Terus juga sekarang ada masukan dari teman-teman tadi kayak bilis, terus tadi langgam kayak zaman dulu yang pakai lem, mungkin itu bisa saya cantumkan ke depannya buat diri saya sendiri. oke, dari apa yang udah disampaikan teman-teman ini udah cukup bagus ya, dan teman-teman udah cukup memahami. Ada yang ditulis, terus apa namanya? Itu Bu rangka bercara jadul Ya, lirik, terus ya bagus. Bagaimana sih cara teman-teman untuk menjaga agar tetap konsisten? Kalau tadi kan udah bagus nih caranya teman-teman. Nah, gimana cara untuk menjaga konsistennya itu? Kalau untuk jaga konsistennya ya mungkin itu Bu rajin-rajin ngeliat tugas aja Bu, supaya nggak keteteran gitu Bu. Tapi kalau yang misalkan dari tugas ya berarti kita fokus buat belajar apa aja Bu. Kamu paham? Jadi pertanyaannya apa? Ini nggak diajarin. Cara menjaga konsisten. Dan mungkin kalau menurut saya sendiri dengan membiasakan kegiatan positif itu sendiri sih. Kalau misalnya sudah mulai membuat to-do list atau misalnya hal yang sudah dilakukan, terus tadi misalnya seperti yang lo bilang mau apa metode pembelajaran dulu kan menggunakan
itu menurut saya itu kebiasaan-kebiasaan yang memang harus dibiasakan, karena di luar itu kan orang bisa nggak terbiasa gitu. Jadi harus membiasakan atau ada positif yang memang bisa mengoptimalkan pengerjaan tugas itu. Bagus ya, makan. Mungkin Mangga. Kalau saya sendiri mau lebih konsisten itu, ini seperti yang tadi dibilang Pak, lebih ke membiasakan diri aja. Kayak misalnya kayak saya membaca pakai itu sampai setengah, tapi dibiasakan terus melihat tugas dengan aplikasi tersebut itu harus langsung dibaca terus dibuka terus dikerjakan. Jadi biasanya lah. Iki gimana? Mungkin kalau dari saya mulai habit yang buruk gitu, terus jadi ganti kebiasaan yang positif, terus juga lebih nguatin diri sih Bu, biar lebih gampang ke distraksi, karena kalau lagi dari saya nggak bisa mengerti diri saya sendiri, ujung-ujungnya lagi ke ikan zaman dulu yang suka ngedrakor, yang suka mentingin main HP dulu. Jadi mungkin dari diri saya sendiri juga sih. Semangat ya teman-teman. Tapi yang sudah saya tangkap bahwa teman-teman ini sudah mulai belajar, juga sudah mulai memahami dan mengetahui cara-caranya, hingga bagaimana teman-teman menjaga konsistennya tersebut ya agar berhasil gitu. Sebelum kita tutup, bagaimana perasaan teman-teman setelah mengikuti 2 kali proses konseling kelompok ini? Kalau dari saya pribadi senang banget sih Bu, karena selain kita bisa nambah, ya mau saya juga nambah teman nih buat anak laki-laki ini, terus juga senang karena bisa berbagi cerita ibu ke teman-teman yang lain dan mendapatkan beberapa masukan gitu, jadi kayak menambah motivasi saya buat berubah pribadi saya jadinya lebih baik lagi. Kalau saya nggak jauh beda sih sama ibu, alhamdulillah saya juga bisa menemukan cara agar saya itu bisa mengatasi permasalahan yang ada di diri sendiri. Itu udah bisa nemuin cara gimana caranya biar tugas nggak terteter, terus tapi tetap bantuin orang tua juga. Nah, itu juga bisa nambah teman dan nambah wawasan ternyata. Dan juga saya juga menyadari kalau misalkan hal ini itu nggak terjadi cuma sama saya aja. Nah, makasih ya Farhan. Karena mungkin saya juga mau jadi berbeda dengan sama ini. Ada saya juga menyadari bahwa selama ini ketika masalah itu ada di saya sendiri. Nah, saya bisa lebih memprioritaskan lebih penting daripada ego saya semata. Nah, gitu. Mengurangi ego ya, Farhan, dari mengutamakan yang penting Allah. Oke, kalau dari saya sendiri lebih dan hampir sama seperti teman-teman yang lainnya, dan di sini juga belajar mencari solusi yang tepat untuk kita di sini. Ya. Setelah menyusun rencana tindak lanjut, seberapa yakin teman-teman dapat menjalankan hal tersebut? 100% yakin Bu. 100%, Farhan? Sepakat sih sama Ana sih Bu. Ya. Kalau saya sendiri 80%, 20%. Kenapa tuh? Karena saya belum tentu yakin itu bisa. 20% belum tentu yakin bisa. Harus bisanya gimana? Harus bisanya sih, ya gimana ya? Dukungan dari orang tua sih ya, itu 80%. Saling mendukung ya kita semua. Kamu berapa persen kan? Alhamdulillah, saya sepakat dengan kalau saya sampai itu, kalau saya pribadi saya seberapa yakin itu 70-30. Karena mungkin hari ini saya bisa bilang yakin, tahunya realita di lapangannya saya akan kembali pada soal bulan. Saya akan kembali pada gitu loh Bu. Yang mana maksudnya keyakinan itu bagus gitu. Saya yang mana memang fondasi awal seseorang itu harus memiliki sebuah keyakinan gitu ya. Tapi kalau misalnya keyakinan ini nggak dilandasi dengan wujud nyata atau praktik nyata di lapangan, ya itu hanya sebuah
omong kosong semata gitu. Maksudnya bukan saya sendiri melakukan diri saya tidak, cuma saya yakin di mana niat baik dimulai, di mana hal baik dimulai, jadi situlah juga cobaan dan ujian juga dimulai gitu. Karena bicara hambatan gue sebenarnya ketika sudah memulai kebiasaan-kebiasaan baik ini, jujur cobaan berat juga Bu, yang tadinya emang udah sering juga ya sebelum mengerjain tugas tuh melakukan aktivitas lain dulu, terus mencoba untuk mengerjakan tugas lebih dulu, itu jadi susah karena emang udah kebiasaan mengalihkan tugas jadinya susah lepas gitu sih. Iya, betul-betul. Oke, dari Pak Han jelaskan ini bahwa memang relate sekali ya dalam kehidupan kita, tapi ingat kembali ya kan, kalau misalnya 7%-nya yakin, 30%-nya nggak yakin, berarti kamu harus mengingat lagi nih apa yang harus bisa, yang meyakini diri kamu. Kalau kamu tadi udah mengatakan menjaga konsisten itu dengan melakukan hal positif, kebiasaan ya kan. Asal juga Bu. Di pertemuan kedua ini sekaligus terakhir, saya sangat senang bisa bertemu dengan teman-teman, kembali sharing ya, saling belajar bersama, dan dari sini kita bisa melihat bahwa banyak perubahan dari teman-teman dari sebelumnya, dari pertemuan pertama sudah mulai memahami diri, terus hambatan, terus juga strategi, dan hari ini kalian sudah komitmen sama diri kalian sendiri. Jadi saya harap kalian bisa menjaga komitmen itu untuk diri sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Baik teman-teman, saya berharap komitmen ini telah yang udah disusun nggak berarti hanya untuk jadi rencana, hanya karena kita lagi konseling, tapi juga untuk menjadi kebiasaan yang baik ya. Terima kasih atas kepercayaan dan keterbukaan teman-teman selama mengikuti sesi konseling kali ini dan yang kemarin. Semoga apa yang kita pelajari bersama dapat memberikan manfaat bagi teman-teman dan juga bisa membawa perubahan yang baik untuk kita semua. Amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf.